sesungguhnya orang-orang yang menyatakan Rabbunallah, Allah adalah Tuhanku. Tsumastaqamu, apakah cukup hanya menyatakan Allah Tuhanku? Apakah cukup hanya mengatakan Allah adalah Tuhan saja? Tidak. Tsumastaqamu, kemudian kita punya keteguhan hati, kemudian kita punya keyakinan yang kokoh, istiqomah, membangun ketaatan supaya tidak hilang kalimat Rabbunallah. Maka ketika keyakinan ini ada di dalam diri kita, tetap kokoh, tetap teguh, tatanazzalu alaihimul malaika, Allah akan hadirkan malaikat-malaikat, yang mana malaikat-malaikat ini akan meyakinkan qalb kita, akan meyakinkan jiwa kita, akan meyakinkan batin kita. Allah takhafu, janganlah khawatir, wala tahzanu, janganlah kalian susah, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, bahagialah kalian dengan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, mampukah akal kita, pikir kita menjangkau surga nanti di akhirat? Tidak akan mampu. Cukup kita menjangkau surga di dunia ini. Apa? Surga di dunia akan kita dapatkan, kita akan punya rasa bahagia dengan surga yang Allah janjikan ketika kita mendapatkan surga yang ada di dunia. Apa surga yang ada di dunia? Ketika agama yang ada di dalam dirimu mampu merespon positif setiap keadaan-keadaan yang jauh dari harapan. Yang lo, dari kalimat ini yang lo, angel sampai gak iso balik kalimat. Bagaimana agama yang ada di dalam dirimu mampu merespon positif dari keadaan-keadaan yang tidak kau harapkan, yang tidak sesuai dengan harapanmu. Kau ingin yang kau dapatkan adalah hijau, tapi ternyata Allah hadirkan hitam. Kau ingin dalam kehidupanmu Allah menghadirkan bunga yang harum, tetapi Allah justru menghadirkan bunga yang bosok. Terus agama yang hadir di dalam jiwamu, dalam batinmu, ritual-ritual ibadahmu bukan mengharapkan apa yang Allah akan hadirkan, tetapi keistiqomahanmu, memberikan waktumu, memberikan setiap lesanmu untuk mengagungkan nama Allah, untuk membaca sholawat, memuji baginda Rasulullah. Maka pengorbananmu, kau berikan waktumu, itu yang akan memberikan kebahagiaan, sehingga tanpa sadar ritual ibadahmu, kegiatan-kegiatan, aktivitas keagamaan yang kau bangun mampu memberikan warna positif dari keadaan apapun, walaupun keadaan itu jauh dari harapan. Jangan lo mencintai. Maka besok adalah tanggal 1 Dzulhijjah. Dan kebetulan besok adalah tanggal 8 Juni. Dan 8 Juni itu adalah hari wafatnya, tanggal wafatnya Nabi kita, Nabi Agung Muhammad, 632 Hijriah. Rasulullah SAW tanggal 6 Juni 632 Hijriah. Itu Rasulullah, besok wafat Rasulullah. Dan hari ini berapa banyak orang yang menyebut nama baginda Rasulullah SAW. Saudaraku yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Dan di tanggal 1 sampai tanggal 10 adalah hari-hari yang penting. Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah, adakah
hari yang mana di hari itu kita mengerjakan amal soleh dan itu dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa kata Rasulullah? Ada amal soleh yang kau kerjakan di hari-hari 10 hari pertama Dzulhijjah, maka jadikan 10 hari pertama Dzulhijjah, jadikan sebagai hari-hari kita melakukan suatu amal-amal kebaikan, memperbanyak amal-amal kebaikan. Kan itu adalah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang besok mau puasa, yang mau besok mau, jadi jangan berpikiran bahwa setiap amal ibadah itu harus puasa, tidak. Besok kalau kau bisa memberikan sedikit saja kebahagiaan untuk orang lain dengan kau berikan. Besok yang paling biasanya kita memberikan ketidaknyamanan kepada orang lain, besok berikan kenyamanan kepada orang. Bagaimana hadirmu dalam kehidupan orang lain menjadi nyaman dengan kehadiranmu. Yang paling dekat mungkin suamimu, yang paling dekat mungkin anakmu, yang paling dekat mungkin istrimu. Ketika kau puasa belum tentu puasa untuk dirimu, tapi ketika besok kau punya uang, bawa anakmu, bawa istrimu jalan-jalan, kasih makan yang enak-enak, berikan baju, membahagiakan, itu jadi amal soleh. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Dan sebentar lagi puncak daripada ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Ini harusnya materinya untuknya haji, tapi paling tidak ini untuk pengalaman panjenengan. Dan mudah-mudahan kita semua nanti akan bisa berangkat haji semua. Amin. Allahumma amin, amin ya robbal alamin. Nah, mampu nggak kira-kira? Jangan pakai ukuran kita, pakai ukurannya Allah. Sangat mampu. Oke. Saya dulu itu tidak punya angan-angan bahwa saya akan berangkat umroh ke Mekah Madinah berkali-kali. Saya baru pulang hampir seminggu ini, 1 bulan ini saya baru pulang umroh. Ada haji selesai, besok Agustus insya Allah berangkat lagi. Ada November akhir berangkat lagi, Januari akhir, Februari awal berangkat lagi. Senang enggak? Kepengen enggak? Tapi jangan kan mau kepengen tok, orang belum daftar, kan kan? Kepengen tok orang daftar, orang makan. Ya. Nah itu yang menjadi sebab merasa tidak pernah punya harta. Penting ini. Kenapa? Ayo kita ambil pelajaran dari wukuf di Arafah. Puncak daripada ibadah haji adalah wukuf. Bahkan orang yang andaikan ketika berangkat haji, dia dalam keadaan sakit parah di rumah sakit, walaupun cuma sebentar, pada waktu wukuf dia harus dibawa ke area Arafah, walaupun cuma bentar, baru dikatakan haji. Kalau tidak wukuf tidak dikatakan haji. Nah, di wukuf di Arafah haji ini ada suatu pelajaran yang luar biasa. Wukuf di Arafah itu ada siklus kehidupan manusia. Ini jarang-jarang orang yang masih materi. Di ibadah haji puncaknya adalah, kenapa sih wukuf itu cuma berdiam, ya, menunggu waktu surutnya matahari, berdiam, ya, dari mulai lingsir sampai surut cuma diam, banyakin zikir. Pakaiannya hanya selembar, 2 lembar tidak membawa atribut apapun, tidak membawa status sosial apapun. Kau punya jabatan, kau punya pangkat, kau punya harta, semuanya sama di Arafah. Hanya 2 hal. Kalau perempuan, ya pokoknya, ya hanya 1 pakaian yang dibawa. Mohon maaf Bapak Ibu yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Kenapa? Wukuf itu berdiam untuk apa? Introspeksi, membaca. Apa yang dibaca? Ayo, ada 3 peristiwa besar, dan itu adalah siklus kehidupan manusia. Apa itu? Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam dan Dewi Siti Hawa dipertemukan di Arafah setelah melakukan satu dosa, setelah melakukan kesalahan, berdurhaka kepada Allah, bahkan durhakanya ya gak nemen-nemen.
Kono ojo mangan, kono ojo ngeden sajaratul khuld. Pohon khuld jangan kau dekati. Tapi karena rayuan godaan setan. Akhirnya apa? Makan buah khuld. Dikeluarkan dari neraka. Neraka. Keluarkan dari surga. Metu toko surga. Ya. Nabi Adam di tanah Hindi atau India. Dewi Hawa berdiam diri di daerah Jabal Rahmah. Jadi nyumpang ngapunten, wanita itu yang baik adalah sejauh mana suamimu pergi, dia akan tetap tinggal di situ. Seperti Dewi Siti Hawa, dia berdiam diri di situ. Yang mencari adalah suaminya. Ketemu. Setelah pertaubatan hampir 300 tahun baru dipertemukan di Jabal Rahmah, bertemunya Nabi Adam dan Dewi Siti Hawa ini menjadi kehidupan baru di awal kehidupan baru dimulai. Begitupun orang yang berangkat haji dan kita. Apa itu? Pertaubatan. Gak ono wong sing gak duwe salah. Bener nggak? Gak ono wong sing sempurna, gak ono salah, mesti ono salah. Maka ketika dia sadar dengan kesalahan, kemudian dia melakukan suatu pertaubatan, maka pertaubatannya ini mengawali kehidupan baru, menjadi hamba Allah lebih baik. Wukuf di Arafah, ingat, kau datang ke situ, kedatang ke Arafah, wukuf di Arafah dengan sehelai kain. 2 helai kain, kau tidak membawa apapun, supaya kau ingat, kau makhluk Allah yang pasti punya dosa, pasti punya salah, minta ampun sama Allah. Harapannya seperti Nabi Adam dan Dewi Hawa, ketemu di Arafah, dipertemukan di Arafah, maka setelah itu ada kehidupan baru, dimulai kehidupan baru, menjadi hamba Allah lebih baik, melahirkan keturunan para nabi dan sampai kita semua. Yang pertama. Yang kedua, di Arafah ada peristiwa besar. Apa? Siklus kehidupan manusia adalah kehidupan baru. Awal adalah kehidupan baru. Yang kedua adalah proses perjalanan kehidupannya. Proses perjalanan hidup. Ternyata puncak proses perjalanan hidup manusia itu adalah seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apa peristiwa Pak? Peristiwanya adalah Nabi Ibrahim di Arafah bermimpi 3 kali harus mengorbankan anaknya Nabi Ismail. Iya. Puluhan tahun tidak punya anak, akhirnya punya anak. Akhirnya Pak, ada mimpi harus dikorbankan. Disampaikan kepada anaknya adalah anak yang soleh. Coba saat ini, kalau ada orang tua, aku mimpi diperintah untuk membunuhmu. Oh, ayah kejam. Gitu. Nabi Ismail tidak, kalau itu perintah Allah, kerjakan Pak. Istrinya disampaikan, aku mimpi diperintah Allah. Kon mateni anak dhewe, sapa Ismail. Nah, itu memang benar-benar perintah Allah kerjakan. Ternyata puncak proses kehidupan manusia di puncaknya adalah bagaimana manusia ketika diberikan sesuatu oleh Allah, maka dia korbankan kembali untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya kita dalam ibadah-ibadah kita. Manusia ketika dalam taat-taatnya banyak meminta, sangat mungkin dia akan mendapatkan kekecewaan. Betul kan? Betul kan? Berapa banyak orang-orang yang ketika dia menjalankan suatu ketaatan kepada Allah, sing akhirnya dia kecewa. Kenapa? Banyak meminta. Coba konsep hidup kita rubah. Puncak kehidupan kita adalah bagaimana kita memberi untuk Allah, bukan bagaimana Allah memberikan apa untuk kita dari ketaatan kita. Perhatikan kalimatnya. Semakin kau membangun sebuah ketaatan untuk banyak meminta kepada Allah, ujungnya kecewa, sakit hati sama Allah. Walaupun tidak kau bahasakan, tapi berapa banyak orang yang lereng tahajud, berapa banyak orang yang lereng duha, berapa banyak orang yang lereng sholawatan, berapa banyak orang yang lereng gak ibadah meneh. Gara-gara apa? Menganggap bahwa apa yang telah dikerjakan tidak memberikan efek apapun. Apa mana urusannya harta, yang sembahyang ora sugi. Akeh sing ngono, Bro. Hah? Wong tak kok. Hah?
Maka ibadah itu bukan untuk itu. Pengorbanan adalah apa? Bagaimana pertanyaannya? Bagaimana kau memberikan waktumu untuk Allah, untuk hadir di majelis ilmu? Kalau urusannya adalah bagaimana memberikan. Karena kalimat memberi itu kadang-kadang kita maknanya selalu apa? Memberikan uang. Bukan. Bagaimana kau memberikan pikiranmu, bagaimana kau memberikan hatimu, bagaimana kau memberikan waktumu, bagaimana kau memberikan anggota tubuhmu untuk merespon setiap kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Karena apa? Yang bisa membahagiakan dan mendamaikan kita adalah memberikan waktu, memberikan pikiran, memberikan hati. Seperti hanya orang ketika jatuh cinta, itu yang ada adalah keinginan untuk memberi, bukan meminta. Betul enggak? Makanya orang jatuh cinta itu bahagia. Apa yang bisa AA berikan untukmu deh? Betul enggak? Bahagia enggak gitu waktu itu? Bahagia. Tapi coba kalau kita meminta sesuatu, aku mengharapkan aku akan membalas cintamu. Kalau kau berikan tas yang harganya 2 juta, orang kata sing 2 juta sesuai jengkel ganti wong lanang. Betul enggak? Maka dalam hidup itu yang paling dekat dengan kalimat membahagiakan bukan apa yang mereka berikan, bukan apa yang Allah berikan, bukan, tapi justru apa yang kita berikan kepada Allah, bukan apa yang kita dapatkan,